Akhir-akhir ini, banyak yang bilang ekonomi makin berat. Ini bukan sekadar keluhan, tapi realita yang kita rasakan setiap hari. Harga-harga naik, cari kerja makin susah, dan penghasilan terasa stagnan. Rasanya seperti lari di treadmill, capek, tapi nggak maju-maju. Berita PHK, pabrik tutup, dan daya beli anjlok makin sering terdengar. Jadi ini salah siapa? Pemerintah, ekonomi global, atau gaya hidup kita sendiri? Di video ini, kita akan bongkar akar masalahnya, bukan untuk menyalahkan. Press the full the comments such as terusi. Yang damai. Daya beli kita makin tergerus. Gaji baru masuk, sebentar sudah habis. Bukan karena boros, tapi harga kebutuhan pokok naik terus, sementara gaji naiknya pelan. Dulu, 100.000 bisa belanja banyak, sekarang cuma dapat sedikit. Akibatnya, kita semua mengerem pengeluaran, prioritas hanya yang pokok. Efeknya, toko sepi, warung makan turun omzet, ekonomi melambat. Konsumsi rumah tangga yang jadi tulang punggung ekonomi ikut lesu. Ketika orang nggak belanja, bisnis seret, PHK meningkat, daya beli makin turun. Ini lingkaran setan yang bikin ekonomi makin berat. Data inflasi kadang nggak terasa di masyarakat bawah. Kenaikan harga sekecil apapun tetap berat. Daya beli yang lemah adalah fondasi ekonomi yang retak. Setiap tahun, jutaan lulusan baru masuk ke pasar kerja, tapi lowongan yang tersedia jauh lebih sedikit. Persaingan super ketat, banyak yang akhirnya kerja di luar bidangnya, bahkan menganggur. Banyak yang beralih ke sektor informal, ojek online, warung kecil, pedagang kaki lima, tapi penghasilan tidak stabil dan tanpa jaminan. Akhirnya daya beli mereka juga lemah, ekonomi makin lesu. Sistem pendidikan terus mencetak lulusan, tapi pertumbuhan lapangan kerja berkualitas lambat. Ada mismatch antara skill lulusan dan kebutuhan industri. Solusinya bukan cuma tambah lowongan, tapi juga pastikan skill relevan dengan kebutuhan pasar. Tanpa itu ekonomi kita sulit bergerak maju. Masalah ekonomi kita nggak cuma soal dalam negeri, tapi juga dampak global. Perang di Ukraina, konflik Timur Tengah, bikin harga energi dan pangan dunia naik. Indonesia harus bayar lebih mahal untuk impor minyak dan gandum, harga barang di sini ikut naik. Inflasi di Amerika bikin dolar menguat, rupiah melemah, impor makin mahal. Ekonomi kok melambat, permintaan ekspor kita turun, pemasukan negara berkurang. Jadi kita dihantam dari dua sisi, impor mahal, ekspor lesu. Pemerintah harus jaga stabilitas, tapi ruang geraknya sempit. Tekanan global ini bikin pemulihan ekonomi kita terasa lambat. Kita nggak bisa tutup mata dari realita global ini. Ekonomi nggak cuma soal konsumsi, tapi juga investasi. Sekarang banyak investor memilih wait and see, menahan modal karena situasi nggak pasti. Ketidakpastian global dan domestik bikin mereka ragu, aturan bisa berubah, politik nggak stabil. Akibatnya, rencana ekspansi bisnis ditunda, lapangan kerja baru nggak tercipta. Investasi lesu, ekonomi jalan di tengah. Lingkaran setan investasi seret, lapangan kerja stagnan, daya beli lemah, pasar jadi nggak menarik. Tanpa investasi, mesin ekonomi kita nggak bisa ngebut. Membangun kepercayaan investor jadi PR besar untuk keluar dari kelesuan ini. Pemerintah punya banyak program, bansos, subsidi, kartu prakerja, kredit UMKM, infrastruktur. Tapi di lapangan dampaknya sering nggak terasa maksimal. Masalah utama eksekusi. Data penerima bantuan sering nggak akurat, birokrasi ribet, sosialisasi kurang. Banyak yang berhak nggak dapat, yang nggak berhak malah dapat. UMKM kesulitan akses kredit karena syarat ribet. Koordinasi antar lembaga lemah, informasi nggak sampai ke masyarakat bawah. Program bagus di atas kertas, tapi implementasi di lapangan masih jadi tantangan. Menjembatani gap ini kunci agar program benar-benar terasa manfaatnya. Meski ekonomi lesu, harapan tetap ada, datang dari kreativitas dan semangat masyarakat. Anak muda makin banyak yang berani buka usaha sendiri, dari coffee shop rumahan sampai jualan online. Era digital bikin siapa saja bisa jadi pengusaha, cukup modal smartphone. Banyak ibu rumah tangga dan mahasiswa dapat penghasilan tambahan dari usaha kecil. Selain wirausaha, banyak yang fokus upgrade skill, belajar digital marketing, coding, desain, bahasa asing. Adaptasi dan belajar jadi kunci bertahan di tengah ketidakpastian. Semangat ini adalah embrio kebangkitan ekonomi dari bawah. Kalau gerakan ini meluas, ekonomi kita jadi lebih kuat dan tangguh. Ekonomi nggak cuma bergantung pada perusahaan besar atau pemerintah, tapi jutaan individu produktif. Harapan itu nyata.
dan ada di tangan kita sendiri. Ekonomi lesu bukan alasan kita ikut lesu. Mengeluh atau menyalahkan gak akan mengubah keadaan. Kekuatan perubahan ada di cara kita merespon, belajar, adaptasi, dan ciptakan peluang. Mulai dari hal kecil, kelola keuangan, usaha sampingan, dukung produk lokal. Setiap usaha kecil, kalau dilakukan jutaan orang, bisa jadi gelombang besar pemulihan ekonomi. Yuk, jadi bagian dari solusi. Karena smart people solve problems.